pagi anak-anak kelas 2. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Siska dan Suster Clara dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Hari ini Bu Siska dan Suster Clara mengajak anak-anak untuk mempelajari materi baru, pelajaran 9, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Nah, ini pelajaran yang mungkin sangat menarik untuk kita semua karena sebentar lagi kita juga akan menyambut kelahiran Yesus Kristus itu. Maka sekarang siapkan buku tulis kalian, alat tulis kalian, dan juga sikap yang baik karena kita akan memulai pelajaran ini dengan berdoa, mohon berkat Tuhan terlebih dahulu agar pelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Berilah kami hati yang penuh dengan sukacita dalam menyambut hari kelahiran-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang Bu Siska akan membacakan, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak mohon maaf apabila slide-nya tidak terlalu jelas. Sebenarnya memang ini setiap kata-kata atau tulisan yang ada di slide ini sudah Ibu ungkapkan semua, sudah Suster ungkapkan semua. Jadi anak-anak silakan memperhatikan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami peristiwa gembira tentang kelahiran Yesus, bersyukur dalam segala keadaan yang dialami, dan memahami prinsip hidup sederhana yang bersahaja, serta mengasihi sesama yang miskin dan menderita. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada materi 9 ini, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Anak-anak, kelahiran atau kehadiran seorang bayi merupakan peristiwa gembira bagi keluarga. Nah, mungkin di antara anak-anak sekalian ada di antara anak-anak yang di rumah mempunyai adik bayi atau adik yang masih kecil. Maka sebelum kelahiran dipersiapkan banyak hal untuk menyambut datangnya anugerah Allah itu. Anugerah Allah itu apa? Yaitu kelahiran seorang anak. Begitu pula ketika anak-anak dilahirkan, orang tua juga mempersiapkan, orang tua bergembira menyambut kehadiran anak-anak. Keluarga bersyukur dan memberitahukan kegembiraan ini kepada para tetangga dan para saudara. Peristiwa kelahiran Yesus bisa dilihat di Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Nah, ini kurang tanda strip. Adalah peristiwa gembira yang amat besar, bukan hanya bagi keluarga Yesus tetapi untuk seluruh dunia. Sebab kedatangannya sudah lama dinanti-nantikan oleh umat manusia. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Kemudian selanjutnya, para gembala di padang adalah orang pertama yang merasakan sukacita atas kelahiran Yesus. Meskipun mereka menemukan Yesus di kandang domba, namun hal itu tidak mengurangi sukacitanya. Dalam suasana sukacita, mereka dengan penuh semangat mewartakan kepada semua orang agar ikut bersukacita tentang kelahiran Yesus. Sampai sekarang, peristiwa kelahiran Yesus terus diwartakan dan dirayakan di seluruh dunia dengan penuh sukacita tentunya. Dunia bersukacita karena telah mendapatkan Yesus sebagai jalan kebenaran untuk sampai kepada kehidupan kekal. Jalan Yesus adalah jalan pembebasan dari perbudakan dosa. Kelahiran bayi dalam keluarga memberikan kegembiraan. Gembira karena keluarga mendapat anggota baru. Nah, anak-anak ingat-ingat ketika adik kalian akan lahir, pasti anak-anak juga bergembira, begitu bersukacita menyambut kehadiran seorang adik. Ya, ini pemberian dari Tuhan. Bayi yang baru lahir itu masih lemah. Ia membutuhkan pertolongan dan kasih sayang. Sayangilah setiap bayi
Berdoalah agar Tuhan memberinya berkat untuk bertumbuh sehat dan kuat. Hari kelahiran Yesus disebut dengan Hari Natal. Hari Natal ini dirayakan di seluruh dunia pada setiap tanggal 25 Desember. Karena Natal adalah peristiwa sukacita, maka hendaknya dirayakan dengan sukacita pula. Sukacita yang sejati keluar dari suasana batin yang bergembira karena telah dibebaskan dari kesalahan dan dosa kita. Karena itu, sebelum merayakan Natal, umat biasanya menjalani masa Advent. Masa Advent ini adalah masa saat umat manusia merenungkan kebaikan Allah, menyesali kesalahan dan dosa dan bertobat. Selanjutnya kembali setia mengikuti jalan Yesus. Nah, anak-anak, di dalam pengantar kita sudah melihat betapa bahagianya seorang keluarga yang akan menyambut seorang bayi atau seorang anak atau anggota keluarga baru, yaitu anugerah dari Allah. Maka kita juga akan melihat suasana sukacita itu, yang mana kita akan melihat tentang kisah kelahiran Yesus. Anak-anak bisa melihat, bisa membaca dalam kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 20. Maka sekarang Bu Siska dan Suster Clara akan mengajak anak-anak untuk menyaksikan video tentang kisah kelahiran Yesus. Mari anak-anak kita perhatikan bersama. Matius 1, Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung.
Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan kisah kelahiran Yesus. Betapa Sang Immanuel telah lahir ke dunia membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia. Maka yang menjadi kesimpulan dalam pelajaran ini, ibu dan ayah Yesus bernama Maria dan Yusuf. Yesus lahir di kota Bethlehem, di sebuah kandang domba. Meskipun Yesus lahir di kandang domba, namun ia sangat berarti bagi kita. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus lahir di kandang domba itu memberikan teladan kepada kita. Yaitu apa teladannya? Kesederhanaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Para gembala yang pertama mengunjungi Yesus yang baru lahir karena diberitahu oleh malaikat Tuhan. Para gembala juga mewartakan kelahiran Yesus dengan penuh kegembiraan serta sukacita. Mereka ingin agar semua orang bergembira atas kelahiran Yesus. Anak-anak, bila kita merayakan Natal, rayakanlah dengan penuh kegembiraan dan semangat, baik bersama keluarga maupun di dalam diri kita masing-masing. Nyanyikanlah lagu Natal dengan kegembiraan dan bersedialah dengan penuh sukacita. Ucapkanlah selamat Natal dengan sukacita kepada siapa saja yang merayakannya. Karena Yesus datang membawa damai sejahtera, maka kita pun hendaknya berdamai dengan keluarga, teman, dan orang lain. Dengan saling memaafkan kesalahan dan berdamai merupakan salah satu tujuan kebenaran yang diajarkan Yesus untuk bebas dari belenggu dosa. Maka hari kelahiran Yesus tadi disebut dengan hari Natal yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Sebelum Natal, kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang disebut dengan masa Advent. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang menjadi pelajaran kita pada hari ini semakin dapat kita mengerti dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka anak-anak semangat belajar di rumah, kita mengambil teladan dari Tuhan Yesus yang lahir dengan penuh kegembiraan, membawa kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Oke anak-anak, jangan lupa ketika nanti sudah tiba saatnya kita merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus, ucapkanlah selamat Natal kepada orang-orang di sekitarmu, yaitu untuk mama papamu, adik, kakak, atau anggota keluarga yang lain, supaya sukacita dan kegembiraan Natal ini semakin dirasakan oleh banyak orang. Baik anak-anak, cukup sekian materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran 9. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan dengan materi yang baru. Anak-anak semua, selamat belajar. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan.